Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang revolusi hijau. Apa sih revolusi hijau itu? Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam bercocok tanam dari cara-cara tradisional menggunakan cara-cara modern sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, perubahan drastis tersebut itu terjadi baik dalam metode maupun jumlah produksi pertanian selama periode tahun 1950 sampai 1980-an. Jadi maksudnya kalau sebelumnya para petani itu menggunakan bibit yang ada saja dari tanaman itu, nah itu kemudian hasilnya pun hanya misalnya untuk padi bisa panen setahun sekali. Nah, dengan menggunakan teknik dalam revolusi hijau, maka jumlah panennya bisa meningkat. Bisa dalam 1 tahun bisa 2 kali panen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya ide tentang revolusi hijau. Yang pertama adalah sebagai reaksi terhadap teori Thomas Robert Malthus. Nah, menurut beliau, kemiskinan umat manusia itu merupakan sebuah keadaan yang tidak mungkin bisa dihindari. Nah, karena pertumbuhan penduduk itu tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Nah, pertumbuhan penduduk itu berjalan menurut deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Maksudnya, mungkin kalian bisa lihat bahwa jumlah penduduk itu kan selalu bertambah. Nah, sementara peningkatan produksi pertanian itu menurut deret hitung 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sehingga diprediksi tidak akan bisa mengejar antara produksi pertanian dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga menurut Thomas Robert Malthus, kemiskinan itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Kemudian, faktor lainnya kenapa muncul ide revolusi hijau yaitu lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat perang. Nah, pasca berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kondisi negara-negara yang terlibat perang secara umum, baik yang menang maupun yang kalah, itu mengalami kehancuran. Nah, kemudian dari situ berangkat ide bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan pangan secara cepat. Nah, ya kemudian dimulailah gerakan revolusi hijau. Dengan disponsori oleh Rockefeller Foundation, Norman Borlaug, seorang ahli agronomi dari Amerika, melakukan penelitian di Meksiko. Nah, tujuan dari penelitiannya adalah bagaimana menemukan varietas gandum yang mampu menghasilkan panen berlipat-lipat. Kemudian juga bisa tumbuh dengan baik, baik pada musim panas maupun musim dingin. Nah, keberhasilan Norman Borlaug itu kemudian beliau mendapat hadiah Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai
Bapak Revolusi Hijau. Keberhasilan dari Norman Borlaug dalam membuat varietas unggul gandum di Meksiko membuat Rockefeller Foundation dan Ford Foundation bekerja sama untuk mendirikan International Rice Research Institute di Los Blancos, Filipina. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan varietas padi unggul. Nah, kenapa? Karena kan secara umum beras merupakan bahan pangan utama masyarakat di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, pada waktu itu padi tinggi asal Indonesia dikawinkan dengan padi kerdil asal Taiwan. Nah, dari hasil perkawinan tersebut muncul varietas baru yaitu padi IR8 yang mampu menghasilkan panen 2 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya misalnya panen setahun sekali, maka dengan padi IR8 itu bisa panen setahun 2 kali. Bagaimana dengan revolusi hijau di Indonesia? Revolusi hijau di Indonesia sudah dimulai sejak pemerintahan Orde Lama. Pada waktu itu ada program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat. Nah, kemudian program tersebut berganti menjadi intensifikasi massal dan intensifikasi khusus. Nah, dari program tersebut kemudian produksi beras itu meningkat dari 5,79 juta ton pada tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Nah, tetapi peningkatan tersebut ternyata masih kurang dari pertumbuhan penduduk yang ada, sehingga Indonesia masih melakukan impor beras. Nah, ditambah lagi, pada waktu itu juga ada kondisi politik dan ekonomi di sekitar tahun 1965. Nah, itu kan ada kekacauan akibat pemberontakan G30 SPKI sehingga membuat situasi dan kondisi semakin sulit. Harga beras meningkat dan masyarakat juga sulit untuk mendapatkan beras di pasaran. Bagaimana program revolusi hijau pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, revolusi hijau itu digiatkan melalui kegiatan program Panca Usaha Tani. Panca Usaha Tani itu meliputi 5 hal, yaitu yang pertama pemilihan bibit unggul. Itu menggunakan bibit hasil perkawinan dari padi Indonesia dengan padi Taiwan, yaitu tadi IR8. Nah, kemudian pengolahan tanah yang baik, kemudian pemupukan yang tepat. Nah, karena pakai bibit unggul, yaitu pemupukannya menggunakan pupuk kimia, yaitu pupuk urea. Kemudian pengendalian hama tanaman. Ya. Kelemahan dari varietas bibit unggul adalah rentan terhadap hama tanaman, sehingga kemudian petani mulai menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama tanaman. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan irigasi yang baik. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah Orde Baru juga menggalakkan gerakan transmigrasi dan program pembangunan 5 tahun. Nah, program pembangunan 5 tahun ini pernah kita bahas di masa Orde Baru, khususnya di bagian kehidupan ekonomi. Nah, program Pelita itu kan dilakukan sebanyak 6 kali yang menitik beratkan kepada sektor pertanian. Nah, pada tahun 1988, Organisasi Pangan Dunia atau Food
Agriculture Organization itu memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan akibat kesuksesan dalam revolusi hijau tadi. Tapi memang kelemahan dari sistem di Orde Baru adalah masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Nah, mungkin sebagaimana kita ketahui, bahan-bahan kimia maupun pestisida itu barang tentu kurang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian bagaimana revolusi hijau pada masa reformasi? Nah, pada masa reformasi itu dibentuk gerakan mandiri atau GEMA, kemudian juga ada gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina, yang tujuannya adalah menuju ketahanan hortikultura. GEMA Hortina itu apa sih sebenarnya? GEMA Hortina merupakan gerakan untuk mengembangkan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, kemudian juga mempunyai peluang pasar yang besar, dan mempunyai potensi produksi tinggi serta peluang pengembangan teknologi. Nah, adapun komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman-tanaman hias. Nah, kalau sekarang kan mungkin kalau kalian perhatikan itu banyak lagi booming tanaman-tanaman hias. Nah, kemudian juga ada tanaman-tanaman obat. Nah, karena banyak sekali tanaman yang bisa kita jadikan sebagai obat. Jadi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap obat-obat kimia. Kemudian, selain itu, pada masa reformasi juga digelakkan peningkatan produksi pertanian padi dengan menggunakan sistem rice intensification atau SRI. Apa sih itu SRI? Yaitu cara budidaya padi pada lahan bersawah irigasi dan lahan sawah tada hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman, dan air melalui pemberdayaan petani. Jadi, program SRI ini cocok untuk sawah yang airnya cukup. Nah, kemudian dikasih treatment sehingga harapannya produksi dari pertanian akan meningkat secara drastis. Setelah kita membahas tentang revolusi hijau, kita bahas bagaimana dampak revolusi hijau tersebut. Kita mulai dari dampak positifnya. Yang pertama adalah mendorong lahirnya varietas-varietas unggul di bidang pertanian. Jadi banyak sekali bibit-bibit unggul. Kalau waktu awal itu ada IR8, kalau nggak salah sekarang itu udah IR64. Atau mungkin udah lebih baru lagi. Kemudian mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani. Misalnya sistem irigasi yang baik. Nah, sehingga bisa meningkatkan hasil pertanian. Kemudian meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam bidang pertanian. Jadi petani itu semakin hari semakin paham bagaimana cara untuk merawat sawahnya atau lahan pertaniannya sehingga bisa menghasilkan keuntungan dari lahan pertanian tersebut. Kemudian menciptakan kestabilan ekonomi, terutama di sektor pertanian. Karena jika harga pangan itu tinggi, maka kestabilan ekonomi dalam berbangsa dan bernegara bisa jadi kacau.
Makanya harus sektor pertanian itu merupakan kunci untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Berikutnya adalah dampak negatif dari revolusi hijau. Yang pertama, sistem panen bersama. Nah, pada waktu dulu tuh masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, kalau pas musim panen, mereka biasanya itu kenal panen raya. Jadi masyarakat yang tidak punya lahan pertanian ikut bertani. Nah, kemudian berganti menjadi sistem upah. Jadi hanya orang tertentu saja yang diupah. Kemudian akibatnya sehingga akhirnya pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan semakin kuat. Kalau masyarakat pedesaan itu kan terkenal dengan sifat gotong royongnya. Nah, dengan adanya revolusi hijau, kemudian ada sistem upah sehingga mengakibatkan ekonomi uang semakin berkembang dan orang menjadi semakin individualis. Kemudian meningkatnya produksi pertanian ternyata tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan petani secara keseluruhan. Maksudnya memang sih jumlah produksinya tinggi, tetapi yang jadi masalah kan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, seperti biaya pupuk urea atau pupuk kimia yang harus dibeli. Kalau sebelumnya, sebelum revolusi hijau itu masyarakat menggunakan pupuk organik, nah, misalnya pupuk kandang, punya alami, jadi tidak ada cost. Nah, kalau beli pupuk urea atau pupuk kimia kan ada cost-nya. Belum lagi juga rentan hama, ada pestisida yang mesti beli lagi. Nah, kemudian penggunaan pestisida sendiri itu yang dilakukan secara masif ternyata membuat hama-hama itu menjadi kebal sehingga akhirnya muncul hama jenis baru yang semakin ganas. Kemudian penggunaan pupuk kimia seperti pupuk urea tadi, kalau digunakan secara terus-menerus, ternyata bisa merusak kesuburan tanah. Nah, akibatnya makin lama bisa jadi tanah yang selama ini ditanami menjadi tidak bisa ditanami lagi karena kebanyakan pakai pupuk kimia tadi. Kemudian biaya produksi yang ditanggung petani itu juga semakin tinggi ya tadi karena sudah saya katakan kalau pakai sistem organik itu kan semuanya kan alami ya, mulai dari bibitnya dari yang ada. Kalau pakai revolusi hijau bibitnya beli. Kemudian perawatannya. Nah, kalau organik itu secara umum dia lebih kebal hama. Kemudian juga pupuknya juga pakai pupuk organik, pupuk dari pupuk kandang, nggak ada biaya. Nah, ini yang ibaratnya membuat pendapatan petani secara keseluruhan itu kok tidak meningkat, ya biasa-biasa aja. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.